Inilah kisah tentang kehilangan, tentang memilih bahagia, dan tentang cinta yang datang tanpa diminta, namun meninggalkan luka paling dalam. Cerita ini dimulai dari sepasang kekasih bernama Amar dan Taran, dua insan yang saling mencintai dan telah merencanakan pernikahan dalam waktu dekat. Mereka berlibur ke sebuah pegunungan bersalju, tempat yang indah dan penuh harapan. Amar adalah pria penuh semangat yang sangat menyukai olahraga ski. Baginya, meluncur di atas salju adalah kebebasan. Suatu hari, Amar kembali bermain ski di lereng pegunungan. Awalnya semua berjalan normal, Amar terlihat profesional dan menikmati setiap lintasan. Namun tanpa peringatan, sebuah motor salju melaju kencang dan menabraknya. Tubuh Amar terpental, longsoran salju menyeretnya turun, dan dalam hitungan detik ia menghilang, tertimbun salju dingin yang mematikan. Di sisi lain, Taran menunggu di hotel. Awalnya ia masih berpikir positif, mungkin Amar terlambat atau kelelahan. Namun satu malam berlalu, lalu dua, lalu tiga, Amar tak kunjung kembali. Tak ada kabar, tak ada pesan. Kepanikan mulai menyelimuti hati Taran. Ia segera menghubungi Papaji, ayah Amar. Tim SAR pun dikerahkan. Hari demi hari pencarian dilakukan, gunung, lembah, dan danau es semua disisir, namun hasilnya nihil. 9 hari berlalu, hingga akhirnya tim SAR menyampaikan kabar paling menyakitkan, bahwa dalam kondisi seperti itu, tak mungkin seseorang bisa bertahan hidup. Kata-kata itu menghancurkan hati Taran. Dengan perasaan hancur, Taran dan Papaji kembali ke Edinburgh, membawa luka yang tak terlihat namun terasa nyata. Bulan demi bulan berlalu, waktu berjalan, tetapi luka Taran tetap sama. Ia masih mencintai Amar, masih menunggunya, dan masih berharap pada sesuatu yang sebenarnya ia tahu takkan kembali. Suatu malam, Taran datang ke rumah Papaji. Mereka berbincang, saling menguatkan, meski sama-sama rapuh. Foto Amar terpajang di dinding, dihiasi bunga, menjadi pengingat bahwa cinta itu pernah ada, dan masih hidup di hati mereka. Papaji ingin Taran melanjutkan hidupnya dan menemukan kebahagiaan, namun melepaskan tidak pernah semudah kata-kata. Di malam itu pula, datang seorang pria bernama Sekar, anak dari teman lama Papaji. Sekar adalah pria sederhana dengan senyum hangat. Tanpa disadari, kehadirannya perlahan memberi warna baru dalam hidup Taran yang kelabu. Sekar tinggal sementara di kota itu, dan bertemu dengan keluarga Papaji, termasuk Guru Prit dan kakaknya, Mantri. Malam itu mereka merayakan ulang tahun Mantri. Sekar menawarkan diri membuatkan kue ulang tahun, dan berkata bahwa dia hanya butuh 15 menit. Semua orang tertawa, menganggapnya bercanda, namun ternyata kue buatannya benar-benar lezat. Di dapur, Sekar bercanda dengan Guru Prit tentang banyaknya orang bernama sama dengannya. Candaan itu mencairkan suasana. Di meja makan, Sekar bercerita tentang ayahnya yang meninggal mendadak, dan tentang rencana hidup yang tiba-tiba runtuh. Sejak saat itu, Sekar memilih untuk tidak lagi merencanakan masa depan, dan hanya menjalani hari ini. Kata-kata itu diam-diam masuk ke hati Taran. Hari-hari berikutnya, Sekar dan Taran semakin sering menghabiskan waktu bersama. Mereka mengunjungi toko roti milik François, sahabat Sekar di London. Taran yang bermimpi membuka toko roti sendiri mulai kembali berani bermimpi. Sekar ternyata bukan orang biasa. Ia seorang traveler dan mantan pengusaha sukses yang pernah menjual perusahaannya bernilai puluhan juta dolar, namun uang yang banyak tidak membuatnya puas. Ia mencari makna hidup. Suatu hari di jalan, Taran melihat seseorang yang mirip Amar. Ia mengejarnya tanpa berpikir panjang, namun saat pria itu berbalik, ia bukan Amar. Taran runtuh dan menangis. Sekar memeluknya, dan untuk pertama kalinya Taran merasa tidak sendirian. Sekar berkata bahwa, kita sering membawa masa lalu kemanapun pergi, padahal kebahagiaan sering berdiri tepat di depan kita. Seiring waktu, Taran mulai tertawa lagi dan menikmati hidup.
Ia membeli bangunan kecil untuk toko rotinya. Sekar selalu ada, menemani tanpa memaksa. Suatu hari di tepi laut, Taran berkata, ia merasa seperti tenggelam lalu terbangun. Sekar mengajaknya berlari dan melompat ke laut. Taran panik, namun Sekar menenangkannya. Di permukaan air, mata mereka bertemu, jarak mereka begitu dekat. Namun takdir belum selesai. Di tempat lain, sebuah keajaiban terjadi. Amar ternyata masih hidup. Ia diselamatkan seseorang dan dirawat selama berbulan-bulan. Ingatannya perlahan kembali, dan satu nama terus terngiang di kepalanya, Taran. Hari kepulangannya tiba. Di bandara, Papaji memeluk Amar dengan air mata bahagia. Taran yang terdiam akhirnya menangis saat Amar memeluknya. Dari kejauhan, Sekar hanya melihat dan memilih pergi. Kepulangan Amar mengubah segalanya. Taran terjebak antara masa lalu yang ia cintai, dan perasaan baru yang tak ia rencanakan. Papaji meminta Taran melakukan apa yang membuatnya benar-benar bahagia. Di kuil, Taran jujur pada Amar bahwa hatinya kini terbagi. Amar menerima kenyataan itu dengan lapang dada, dan bahkan meminta Sekar menjaga Taran. Namun Sekar justru ingin pergi karena merasa tak pantas berada di dunia Taran yang kini telah kembali utuh. Di bandara, Taran mengejarnya. Amar mengantar mereka. Semua rahasia terbongkar, tentang kecelakaan, tentang rasa bersalah Sekar, dan tentang cinta yang tak pernah meminta balasan. Sekar berkata agar Taran tidak selalu melakukan hal yang benar, tapi berani jatuh cinta. Dengan air mata, Sekar pergi, naik ke pesawat pribadinya, meninggalkan Taran selamanya. Pesawat itu lepas landas, dan cinta tidak selalu berakhir dengan kebersamaan. Kadang cinta hanya datang untuk mengajarkan arti melepaskan. Film pun tamat. Jangan lupa sholat dan perbanyak sholawat. Sampai jumpa di Baitullah.